Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga masih semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Ladia Winaryaning Ramadhani dan di sini aku ingin memberikan sedikit tips atau motivasi pada kalian semua yang nonton video ini. Gimana sih caranya biar kita itu bisa mengurangi rasa insecure? Simak baik-baik videonya ya. Oke, teman-teman tahu nggak sih insecure itu apa? Insecure yaitu rasa tidak aman di mana seseorang mengalami rasa tidak percaya diri, cemas, takut, dan suatu hal yang dipicu oleh ketidakpuasan kapasitas dari diri kita sendiri. Nah, bisa disimpulkan kalau insecure itu adalah rasa tidak percaya diri. Nah, aku yakin teman-teman yang nonton video ini pasti pernah ngerasain insecure. Apalagi anak-anak Gen Z pasti pernah banget ngerasain insecure. Sama, aku juga pernah ngerasain insecure dan itu adalah hal yang sangat ilmiah, hal yang sangat wajar dialami oleh anak-anak remaja seperti kita. Video ini aku akan membahas sisi positif dari insecure dan tips atau motivasi gimana sih biar kita itu bisa mengurangi insecure yang terlalu berlebihan. Teman, saat teman-teman itu sedang insecure atau sedang mengalami fase insecure, kira-kira apa yang bakalan kalian lakukan? Apakah kalian akan bodoh amat? Enggak ya, pasti kalian itu tiba-tiba ada rasa ingin merubah diri menjadi lebih baik lagi. Nah, di situ mengapa aku mengatakan kalau insecure itu ada sisi positifnya. Dimana di saat kamu insecure, kamu ngerasa nggak percaya diri, pasti dalam hati kamu itu ingin merubah diri kamu menjadi yang lebih baik lagi, lebih better dari sebelumnya. Jadi disitulah kenapa aku bilang kalau insecure itu ada sisi positifnya. Jadi dengan kalian insecure, itu kalian akan berusaha untuk merubah diri kalian menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, jadi tipsnya apa nih Kak Ladia biar aku tuh bisa mengurangi rasa insecure dan aku bisa mengganti sisi insecure yang negatif itu menjadi positif. Gimana Kak Ladia caranya? Oke, sebenarnya itu ada 3 tips atau 3 cara yang dimana 3 tips ini itu terjadi menurut pengalaman aku sendiri. Jadi aku ingin men-share kepada teman-teman, siapa tahu tips ini juga berhasil di kalian. Tips yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Nah, kan aku bilang kalau misalnya insecure itu ada sisi positifnya. Jadi sebelum kita bisa berpikir kalau insecure ada sisi positifnya, kita harus berpikir positif terlebih dahulu. Nah, jadi gini teman-teman, di saat teman-teman ngerasa insecure, otak teman-teman itu harus merespon dengan baik. Meresponnya itu gimana? Oke, aku insecure, aku berarti harus berusaha menjadi lebih baik lagi, aku harus berubah jadi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi di otak teman-teman itu nggak boleh yang selalu ngerasa kayak, aduh aku insecure, aku ngedown parah. Nggak boleh. Jadi saat kamu insecure, kamu harus berusaha untuk bangkit, untuk merubah diri kamu jadi lebih baik lagi. Seperti itu. Yang kedua adalah fokus sama proses kamu sendiri. Jangan fokus sama proses orang lain. Jadi teman-teman, insecure itu nggak melulu tentang fisik dan lain sebagainya, tapi bisa juga tentang pekerjaan, kesuksesan, dan lain-lain. Nah, di sini aku pengen bilang ke teman-teman, kalau teman-teman itu nggak usah fokus sama apa yang sudah diraih sama orang lain. Cukup fokus sama diri teman-teman sendiri. Contohnya nih, misal ada teman kalian yang dimana dia itu sudah bisa membahagiakan orang tuanya, sudah bekerja di perusahaan besar dan bisa membeli ini itu dengan uangnya sendiri. Terus teman-teman ngerasa, aduh kapan ya aku bisa seperti dia, kok cepet banget sih, kok belum, kok aku masih di sini aja. Nggak apa-apa teman-teman, itu suatu hal yang wajar kalau misalnya teman-teman seperti itu. Tapi tahu nggak sih teman-teman, kalau misalnya dia udah berada di posisi dia yang sekarang, itu juga melalui proses yang sangat panjang. Dan yang proses itu nggak dia perlihatkan kepada kalian. Dia hanya memperlihatkan bagian dimana saat dia sudah bisa mencapai apa yang dia inginkan. Jadi teman-teman semuanya, jangan pernah ngerasa kalau teman-teman itu gagal, ketinggalan jauh, dan lain sebagainya. Jangan pernah ngerasa seperti itu. Teman-teman itu gak gagal kok. Kalian itu juga gak ketinggalan jauh. Melainkan emang prosesnya aja yang masih belum selesai. Karena ya semua itu melalui proses yang panjang untuk kita bisa meraih kesuksesan yang diinginkan. Jadi daripada pikiran teman-teman itu ribut memikirkan proses yang udah diraih oleh seseorang, mendingan teman-teman fokus sama proses kalian sendiri.
dengan rajin berdoa, rajin berusaha, dan menjalani semua proses itu dengan bahagia, dengan nyaman, dan yakin dalam diri teman-teman kalau teman-teman juga bisa sukses seperti dia. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga atau tips yang ketiga adalah selalu merasa bersyukur. Teman-teman semuanya, karena kita adalah umat yang beragama, jadi kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apapun yang Dia berikan dan Dia titipkan kepada kita. Nah, teman-teman, tahu nggak sih kalau misalnya apa yang sekarang kita miliki itu bisa jadi adalah impian bagi orang lain. Contoh, misal kalian punya sepeda motor yang dimana itu selalu kalian bawa kemana-mana buat kuliah, buat sekolah, dan lain-lain. Dan ada beberapa teman kalian yang mereka itu sudah bawa mobil. Nah, akhirnya apa? Kalian pasti ngerasa insecure, nggak percaya diri. Aduh, aku juga pengen punya mobil. Aku juga pengen seperti mereka yang kemana-mana naik mobil, nggak kayak aku yang bawa motor doang. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Kalau teman-teman punya motor itu udah bagus dan udah beruntung banget. Ada nih teman yang lain itu pasti pengen banget di posisi kalian yang punya motor karena mereka nggak punya motor dan hanya memanfaatkan transportasi umum atau bahkan jalan kalau misalnya ke sekolah atau ke kampus kalau rumahnya dekat. Dan juga dengan kita selalu merasa bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita juga hidupnya itu bakal lebih enak, lebih nyaman menjalaninya karena kita bahagia dengan apapun yang kita dapatkan. Ya, insecure itu juga pasti. Jadi karena kita selalu bersyukur, kita selalu merasa cukup atas semuanya. Jadi teman-teman yang menonton video ini, kalian tuh boleh kok insecure. Kalian juga boleh ngerasa nggak percaya diri, itu hal yang wajar dan hal yang ilmiah. Yang nggak boleh adalah di saat kalian ngerasa insecure dan nggak percaya diri tapi terlalu berlebihan, sampai ngedown banget, sampai bener-bener depresi. Jangan sampai kayak gitu ya. Nggak apa-apa, insecure itu nggak apa-apa kok. Justru itu malah diwajibkan buat kalian biar insecure, biar kalian itu nggak merasa sombong kalau misalnya kalian tuh bisa kalau kalian itu sudah mendapatkan semuanya. Karena setiap seseorang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang nggak bisa disamaratakan. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian semua tentang tips gimana sih caranya biar kita itu nggak terlalu insecure lagi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini dan see you in my next video. Bye semuanya, assalamualaikum.